hormati Ibu Yang Guru yang sempat hadir di ruangan ini, saya hormati Ibu CPP dalam hal ini Ibu Dimajikan yang sementara di dalam proses seleksi di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua sama-sama hadir untuk melaksanakan semua kegiatan kita hari ini, aktivitas kita hari ini. Dan pada kesempatan ini kita berkumpul di ruangan kelas 5A dalam suatu kegiatan yang merupakan rangkaian daripada seleksi CGP yang alhamdulillah di sekolah kita ada satu orang yang mewakili calon guru penggerak untuk tahun 2024. Untuk tahun 2024, dan mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi teman-teman guru yang berminat atau bersemangat untuk ikut di dalam seleksi calon guru penggerak, terutama ya teman-teman yang masih lama masa kerjanya, yang usianya masih muda. Dan saya rasa teman-teman yang ada di sini sebagian besar sangat berpotensi untuk ikut calon guru penggerak. Cuma terkadang kemauan ya dan semangat serta keinginan untuk ikut dalam kegiatan tersebut itu yang masih kurang. Aku tahu masih berpikir ya menganu. Tapi kalau itu bahasa menganu tidak akan berkembang begitu. Nah, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kalau ada yang mau mengembangkan potensi yang ibu miliki, ya, dan khususnya teman-teman yang masih muda, punya pada luar semuanya lain jangan kita begitu. Ya, yang masih muda, dan saya tahu persis bahwa teman-teman di sini yang masih usia muda, dan punya potensi, ya bisa sebenarnya, cuma kemauan yang masih minim. Saya ajarkan teman-teman di sini, guru yang ada di sini untuk bersaing dengan guru yang ada di sekolah lain. Cuma aja, ya. Sekali lagi, saya dukung teman-teman yang masih memiliki masa kerja yang kurang lebih 20 tahun malah, ya, yang 10 tahun sudah, ya. Ya di sini masih banyak yang punya potensi, ya. Termasuk Ibu Suryani salah satu contoh, dan yang lainnya. Ibu Nur anak moyang luar sana, Ibu Anjibau, Ibu Andami, Ibu Rana masih bisa, ya, masih bisa. Ibu Rana masih bisa dan punya potensi. Ibu Suryani, Ibu Mulan, Ibu Nuria, tentu mau apa nih? Tidak. Iya, ya PNS juga, ya. Kalau mau ikut, ya, mendaftar dan memiliki potensi, ya kenapa tidak? Iya. Jadi sekali lagi itu merupakan motivasi yang senantiasa saya berikan kepada teman-teman guru yang ada di SDN 21 Karangtangan. Dan alhamdulillah pada hari ini kegiatan yang kita lakukan adalah rangkaian daripada seleksi calon guru penggerak. Dan kita sudah memasuki kegiatan yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif, ya, diseminasi
ya pengibasan daripada budaya positif, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Berapa lama waktu ini? Minimal 1 jam kita ikut dalam kegiatan ini, ya. Dan sebelum saya tinggalkan ruangan ini, karena kebetulan dari jam 9 ada pertemuan KPGS Kecamatan di Sampung, dan ini sudah berapa kali Pak telepon, ya, karena saya yang mengundang. Kita ada kegiatan yang kita, dan mudah-mudahan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, kegiatan di sekolah juga lancar, kegiatan di luar yang terkait tentang tugas-tugas selaku kepala sekolah juga jalan. Itu yang senantiasa saya tetap usahakan supaya tidak ada yang terbengkalai. Itu harapan saya. Dan sekali lagi, sebelum saya beranjak ke tempat lain, saya harapkan kepada teman-teman supaya mengikuti kegiatan ini sampai selesai, ya, mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan untuk kelas awal, ya, supaya lebih fokus nih, utamanya kelas 1-2, apalagi kelas 2A, tidak ada gurunya, mana belum awal doa sebelum kita lanjut, ya. Sebelum saya serahkan kepada Ibu moderator, saya harap kepada wali kelas awal, khususnya 1-2, ya, supaya kita bisa pulangkan anak-anak tadi dulu supaya lebih fokus, ya. Itu harapan saya, ya. Sekali lagi, supaya kita fokus dalam kegiatan ini, kita pulangkan anak-anak. Untuk kelas 3 sampai kelas 5, ya, 3 sampai kelas 5 kita pulangkan jam 11. Yang penting kita yakinkan bahwa aman jalan anak karate. Kalaupun tidak, tapi bentar, karena saya alhamdulillah masih banyak juga siswa yang hadir sampai hari ini, walaupun kita sudah menyelesaikan kegiatan semester, ya. Kalau kita lebih fokus, ya, mau lebih fokus, lebih bagus kita pulangkan anak-anak saja semua, baru kita lanjut di kegiatan ini. Ya. Sudah dulu bergeser teman-teman, baru kita lanjut. Ya. Sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimana tadi sambutan beliau menekankan bahwa untuk kedepannya di sekolah kita itu ada CGP dari PNS dan non PNS, itu utama berikutnya. Jadi diseminasi atau pemahaman budaya, pemahaman penyebaran pemahaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan kita Ibu Wahdah sebagai CGP angkatan ke-10. Saya persilakan. Terima kasih Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di depan sudah ada tampilan di slide diseminasi atau penyebaran pemahaman. Nah, diseminasi biasa juga kita kenal dengan kata pengibasan. Berarti kalau pengibasan ada sumber, ada yang mendengarkan, itulah tujuan utamanya. Nah, untuk kali ini pengibasan atau penyebaran pemahaman yang akan saya paparkan atau yang akan saya bawakan adalah tentang budaya positif. Nah, mari kita perhatikan di atas. Budaya positif adalah serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang diadopsi oleh individu atau kelompok yang mendorong lingkungan konstruktif mendukung. Next. Budaya positif juga merupakan serangkaian nilai atau norma kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif pada seseorang, baik itu murid di sekolah atau seorang anak di rumah. Maksudnya di sini bahwa budaya positif itu kebiasaan baik yang dilakukan, yang bukan hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi di rumah pun bisa. Jadi kegiatan baik atau kegiatan positif yang dilakukan oleh anak-anak di rumah atau murid di sekolah, itulah budaya positif. Budaya positif tersebut bisa kita lakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ini bukan konsep inti, tapi konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia,
berkaitan dengan hukuman dan penghargaan serta menerapkan apa yang menjadi konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini dituntut seorang guru yang tentunya baik atau bijaksana harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kalau kita guru, jadi kalau misalnya kita di rumah berarti orang tua yang punya peranan penting untuk mengarahkan anaknya untuk senantiasa melakukan budaya positif atau kebiasaan positif tersebut. Nah, mari kita lihat di atas yang mana kira-kira yang termasuk konsep-konsep inti daripada budaya positif tersebut. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Terus yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Next, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep inti inilah yang menjadi dasar daripada pelaksanaan budaya positif atau kebiasaan baik. Sebentar akan kita bahas satu persatu apa itu disiplin positif dan seterusnya sampai ke segitiga restitusi. Di atas ada foto yang saya tampilkan, beberapa foto kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada yang namanya salat berjamaah, salat duha berjamaah. Kemudian kerja kelompok anak-anak di kelas itu merupakan budaya positif yang perlu dikembangkan. Artinya perlu dipertahankan, disampaikan kepada anak-anak bahwa bukan hanya kita menolong orang secara material atau finansial itu dikatakan kebiasaan baik atau perbuatan baik, tetapi ketika ada pekerjaan yang kita lakukan dengan bekerja sama atau bergotong royong, maka itu juga merupakan salah satu contoh daripada budaya positif. Di ujung sana ada juga tadi anak-anak yang sedang menyapu, itu juga merupakan kebiasaan atau budaya positif yang perlu dikembangkan oleh anak-anak baik itu di sekolah atau di rumah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apapun itu yang dilakukan yang menurut kita itu adalah perbuatan baik, maka itu adalah budaya positif. Nah, selanjutnya ini juga saya ambil salah satu contoh bahwa dengan kita menjemput anak-anak di pagi hari itu merupakan suatu budaya positif yang sudah terbangun di sekolah kita, alhamdulillah. Contoh yang diterima adalah ketika anak-anak memulai pembelajaran dengan diawali dengan berdoa, itu juga merupakan budaya positif. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa itu juga merupakan budaya positif yang perlu dipertahankan, dan kalau perlu kita kembangkan bagaimana caranya supaya anak-anak itu tersep di kepalanya dan tidak mau meninggalkan kebiasaan baiknya. Nah, yang di ujung adalah apel pagi. Apel pagi juga adalah merupakan salah satu contoh kebiasaan baik yang sudah kita lakukan setiap hari di sekolah kita. Next. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang banyak terkandung, misalnya di dalam profil Pancasila ada 6 dimensi di situ. Kita semua sudah mengetahui bahwa di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika ada perbuatan atau kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak-anak, mari kita berpikir kira-kira kebiasaan baik ini atau budaya positif yang dimunculkan atau ditampilkan oleh anak-anak kita itu masuk kira-kira di mana di sini? Apakah dia ada gotong royongnya? Apakah dia masuk di berkebinekaan beriman, bertakwa, ataukah di salah satu dari 6 elemen ini? Lanjut. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation? Jadi ada namanya IHI. Itu dia memberikan pemaparan bahwa ada 9. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, apa yang ada di sini kayaknya ada juga tadi di profil pelajar Pancasila, cuma mungkin kata-katanya yang agak berbeda sedikit. Nah, yang pertama juga ada dia cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah atau amanah, kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sepertinya ini sama dengan profil pelajar Pancasila tadi, hanya mungkin bahasanya
kalau nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak. Cuma saya hanya mengangkat 3 contoh karena saya menganggap bahwa dari 9 nilai-nilai kebajikan universal yang dari Jerman, dari Kanada, dari Nederland itu hampir sama semua isinya. Jadi saya hanya mengangkat bahwa 3 saja sudah cukup. Sebenarnya yang satu, kalau kita menjabarkan itu ke nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila itu sudah cukup. Makanya saya coba Bapak Ibu lihat di atas tidak jauh beda dengan yang tadi, yang kedua dan yang pertama. Oke, next. Kemudian, bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif, dan nilai kebajikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat. Apa maksudnya di sini? Betul sekali bahwa dulu pada saat Ki Hajar Dewantara menulis buku, dia pernah mengatakan bahwa untuk mewujudkan katanya murid yang merdeka dalam hal ini tentunya dalam segala hal, baik itu dari pembelajarannya ataupun dari segi karakternya, maka dia harus mempunyai disiplin yang kuat. Kemudian kalau dari Jerman ini Dan Gosen menyatakan bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau menurut Dan Gosen, kalau bertanggung jawab dengan apa yang pernah kita lakukan berarti itu sudah mencerminkan adanya perilaku disiplin. Next. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa disiplin itu adalah merupakan cara yang menerapkan sikap disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak menjadi mandiri dan melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming. Nah, mungkin muncul di benak Bapak Ibu, maksudnya adanya iming-iming ini. Terkadang ada anak-anak atau murid yang melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik hanya karena dijanji. Kalau misalnya di rumah, sebentar kalau cuci piring, Ki, kasih Ki uang. Itu sebenarnya tidak boleh diterapkan, tidak boleh kita biasakan di dalam rumah ketika anak-anak kita melakukan kebiasaan baik, tetapi ada iming-imingnya atau ada janji yang diberikan. Sama juga dengan di sekolah, sebisa mungkin kita meminimalisir perkataan-perkataan bahwa sebentar aku kasih kau hadiah kalau begini. Oke, next. Sebagai kesimpulan di sini bahwa disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab serta dapat menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yakni lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan serta dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena akibat paksaan ataupun karena hukuman. Apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu berkaitan erat dengan ini. Jadi ketika anak-anak melakukan kebiasaan baik atau pekerjaan yang baik, itu harusnya tumbuh dari dalam dirinya. Iya, harus dari dalam dirinya, bukan karena adanya motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu kalau kita yang suruh, misalnya kita sebagai guru, sebentar nak, kalau misalnya pulang Ki, sapu kelas tak dulu, karena bersih, itu eksternal karena dari saya, bukan karena kesadaran mereka bahwa sebentar saya harus menyapu kelasku karena besok maukah belajar dalam keadaan kotor, kan tidak mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, kita lanjut ke yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, karena terkadang kita melupakan bahwa kita tidak tahu kenapa anak-anak itu melakukan. Kenapa sampai dia melakukan perbuatan itu? Nah, coba kita perhatikan di atas. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yakni yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, terkadang ada anak-anak melakukan sesuatu pekerjaan yang menurut kita itu baik, tetapi dia melakukannya karena tidak enak lagi sama kita. Tidak merasa enak sama guru, tidak merasa enak sama kepala sekolah, sampai dia melakukan. Kalau di sekolah, beda kalau di rumah. Kalau di rumah dia menganggap bahwa tidak enak dia sama bapakku, sama mamaku kalau tidak kulakukan. Nah itu. Nah kemudian menghindari hukuman. Mereka melakukannya karena dia tidak mau dihukum. Takut nih, kalau tidak kulakukan ini pasti hukum ke sebentar ibu minta itu misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
penghargaan dari orang lain. Nah ini juga terkadang ada pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak atau kebiasaan baik yang dilakukan anak-anak, budaya positif yang dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah. Mereka hanya menunggu imbalan, menunggu penghargaan dari kita. Misalnya dari kita sebagai guru. Contoh yang saya berikan tadi bahwa ketika di sekolah saya mungkin menjanjikan ke anak-anak, sebentar kalau bersih kelas tanah, kalau pulang besok saya kasih dia hadiah. Nah itu sebenarnya harus diminimalisir pelaksanaannya atau penerapannya. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, nah dia merasa, nah jempol ke ibu guru kalau melakukan perintahnya itu mau ngaji di kata, bukan dari dalam dirinya dia melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah motivasi yang ketiga inilah yang paling bagus untuk kita terapkan, apalagi untuk anak-anak, karena dia yakin bahwa ketika dia melakukan pekerjaan itu, melakukan perbuatan baik itu, maka dampaknya akan ke dirinya dan tidak merugikan orang lain. Next. Ketika seorang guru memahami ketiga motivasi tersebut, maka seorang guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri seorang anak atau murid. Nah, kalau dipahami itu yang ketiga tadi, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan, kemudian menghargai dirinya, saya rasa ditahu bilang, ini anakku si A atau si B, kalau dia melakukan perbuatan atau kebiasaan baik di kelas hanya karena mau naji penghargaan dari saya, mau naji jempol. Kalau yang ini memang dia melakukan pekerjaan yang dia datanya dari dalam dirinya sendiri. Oke, next. Jika seorang murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya untuk sekedar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak atau murid masih berasal dari eksternal, sehingga tugas seorang guru harus dapat berupaya menumbuhkan adanya motivasi internal anak atau murid, sehingga dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan sebisa mungkin hindari memberi hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri seorang anak atau murid. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau bisa ketika disuruh anak-anak jangan pakai bilangi kasih hadiah. Kalau bisa kita minimalisir itu ucapan-ucapan seperti itu. Next. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika hanya untuk menghindari hukuman atau merasa tidak enak, maka itu pasti motivasinya dari motivasi eksternal atau dari luar. Next. Nah, kemudian anak-anak akan berpikir, ketika itu yang dia lakukan, maka di pikirannya hanya seperti ini. Apa kira-kira yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia berpikir pasti dihukum kayak ini kalau tidak melakukan. Oke, next. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, nah, itu masih tetap motivasi eksternal seperti yang saya jelaskan tadi. Next. Anak-anak ketika menerapkan ini, motivasi ini, maka di pikirannya hanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, karena berharap imbalan. Berarti pikirannya kira-kira apa yang dilakukan pas SMP, apa kira-kira yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan pekerjaan itu. Oke, next. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang paling bagus karena dia adalah motivasi internal. Dia akan berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Seperti itu. Oke, next. Nah, tadi ada di slide awal-awal 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai seorang guru pasti kita pernah mengalami 5 posisi ini. Sebagai penghukum, ketika kita menghukum anak-anak berarti kita ada di posisi itu. Apapun itu, mau itu hukuman secara fisik, mau itu hukuman psikis. Jadi bukan hanya menghukum anak-anak dengan mencubit naji atau memukul, itu dianggap sebagai hukuman. Dengan mengata-katai anak-anak, dengan menghujat anak-anak, dengan memberikan kata-kata yang tidak enak kedengaran di telinganya, itu sudah merupakan hukuman psikis. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah, kita pasti juga pernah berada di posisi ini.
di mana terkadang kita mengatakan kepada anak-anak, Ina, kalau tidak melakukan itu pasti saya tidak enak sama kepala sekolah. Anu kina. Nah, sampai anak-anak berpikir, gara-gara saya dihukum atau dimarahi ibu guruku. Nah, itu dia menganggap dirinya merasa bersalah. Kita yang menganggap anak-anak atau yang membuat anak-anak merasa bersalah terhadap dirinya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, ini juga pasti kita ada di antara kita yang melakukan, karena terkadang kita ketika merangkul anak-anak itu, anggaplah misalnya anak-anak ngomong atau curhat kepada kita tentang keluarganya mungkin, atau tentang masalah mungkin yang dihadapi di rumahnya, itu sudah kita berada di posisi teman. Posisi teman itu karena anak-anak menganggap kita sebagai temannya, karena tidak mungkin seandainya anak anggap kita sebagai gurunya, tidak mungkin kita ceritakan masalahnya. Hanya karena anak-anak menganggap kita teman dan kita juga menganggapnya sebagai teman, maka anak-anak terkadang berani untuk berbuat seperti itu. Nah, sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau, guru terkadang hanya begini. Dia hanya diam menunggu laporan. Misalnya ada guru yang melaporkan, Ibu Tan, kemarin itu siswa melakukan kesalahan karena dia mencabut bunga-bunga misalnya di depan perpustakaan. Nah, saya tidak berusaha untuk mencari tahu. Saya hanya memantau laporan dari teman. Nah, itu kita terkadang berada di posisi itu tanpa saya sendiri mengakui bahwa dari 5 posisi kontrol ini saya pernah ada di posisi itu. Kemudian yang terakhir, manajer. Kalau manajer, semua kita rangkul. Kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, ya. Jadi sebaiknya kalau kita sebagai seorang guru, inilah yang paling bagus, yang paling terakhir. Oke, next. Ya, ini ada penjelasannya. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yakni seorang guru yang berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya. Oke, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai sebagai manusia pasti kita punya kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Apapun perbuatan yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Itu yang harus kita yakini. Semua yang kita lakukan adalah merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan pada saat kita mendapatkannya, sebenarnya pada saat itulah kita sedang memenuhi satu atau bahkan lebih apa yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke, next. Mari kita melihat apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, terkadang ada perbuatan yang kita lakukan hanya karena untuk bertahan hidup. Jangan disangka Bapak Ibu bahwa ketika ada seorang maling atau pencuri yang melakukan perbuatan itu, di mata kita itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang salah, melanggar kriminal, melanggar hukum. Tetapi ingat, dia melakukannya karena ada tujuan bertahan hidup. Hanya dengan mencuri dia bisa mungkin memberikan makan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya terutama. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sebentar akan kita lanjut bagaimana kita menerapkan kita memasuki ini, bagaimana penerapannya di anak-anak. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang ada anak-anak juga melakukan perbuatan itu karena dia merasa bahwa saya diterima Kak. Nah, saya Kak guruku kalau di sekolah, kalau di rumah ya pasti mungkin ada perbuatan yang dilakukan, perbuatan atau kelakuan positif yang dilakukan sampai dia menganggap bahwa saya ada sayang Kak, nah sayang Kak orang tuaku. Kemudian kebebasan.
Terkadang juga ada anak yang melakukan perbuatan itu hanya karena berdasar kebebasan. Mau merasa bebas, mau merasa dirinya tidak dikekang, merasa dirinya tidak ada halangan untuk melakukan perbuatan itu. Kemudian yang keempat ada kesenangan. Jadi anak-anak melakukan perbuatan itu karena memang mereka merasa happy, merasa enjoy ketika melakukan perbuatan tersebut. Next yang terakhir itu adalah penguasaan atau power. Ada juga kadang anak-anak yang melakukan perbuatan atau tindakan merasa dirinya kalau saya lakukan adalah saya yang paling hebat. Saya yang paling hebat di antara teman-teman yang ada. Oke, next. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Selama ini kita hanya mengetahui apa itu peraturan, padahal tidak jauh-jauh beda sih. Keyakinan kelas dengan peraturan itu mau sama, tapi beda. Di mana letak perbedaannya sebentar kita gali. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Next. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tapi Bapak Ibu, kalau peraturan dia satu arah. Peraturan itu satu orang yang bikin. Anggaplah peraturan sama seperti saya. Di sana itu ada peraturan kelas 5A. Berarti saya yang bikin tanpa diketahui oleh anak-anak sebelumnya. Nanti dipajang pi baru anak-anak melihat, oh saya dilarang pakai topi dalam kelas, oh saya dilarang bercerita ketika guru menjelaskan di depan, saya dilarang keluar kelas tanpa izin dan sebagainya. Itu adalah peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas sudah tidak ada kata-kata atau kalimat negatif di dalamnya. Misalnya kalau kita mengangkat sebagai kedisiplinan, datang tepat waktu lebih bagus di sekolah. Itu keyakinan kelas. Nah, sebentar ketika kita menyampaikan atau menyepakati keyakinan kelas tersebut, di situ disepakati. Kalau misalnya terlambat tindakannya, apa kira-kira ibu mau lakukan? Disuruh Kak menyanyi ibu. Nah, ketika dia melanggarnya, berarti ada sanksi. Tetapi diketahui. Itulah perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Oke, lanjut. Seseorang akan lebih tergerak serta bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti atau menjalankan serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Betul sekali ya. Terkadang kita ketika ada yang mengatur lebih tidak enak dirasa. Kalau ada yang ngatur bilang kau harus begini, bawa begini, harus begini, dilarang begini. Itu terkadang tidak menimbulkan efek atau dampak yang terlalu bagus atau positif. Oke, next. Demikian pula terhadap murid, mereka perlu mendengarkan serta memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Terkadang anak-anak kodok tidak tahu apa tujuannya itu guru bikin peraturan seperti itu. Next. Oke, ada video yang akan saya saksikan di sini. Jadi video yang saya buat di sini adalah adegan yang anak-anak yang saling membuli, ada seorang anak yang dibuli oleh temannya. Iya, mainkan.
Nah, ini udah laporan dari 12. Katanya Ica harus berdekat sama Baby. Kenapa berdekat? Tidak jalan ini dek. Ya wajar saja. Wajar saja kamu jengkel. Seandainya ibu berada di posisi Ica, pasti juga ibu akan berbuat seperti itu. Nah, terus apa yang kamu lakukan kepada Baby? Iya. Oh, begitu ceritanya. Tapi kan kamu berbuat seperti itu kepada Baby, kenapa Baby? Pasti kan ada alasannya. Apa alasannya? Oh gitu. Nah, wajar lah kamu jadi ya. Nah, terus pasti kamu tidak rela kita ikhlas kerjaan kamu terus sama si Baby. Tapi saya sangat menghargai apa yang menjadi tindakan kamu, sikap kamu yang tadi sama Baby. Artinya kamu tidak berbuat dengan sebelumnya. Nah, terus sekarang coba kamu pikirkan Anita, apakah tindakan yang kamu lakukan tadi itu sesuai tidak dengan keinginan kelas kita? Sesuai Bu? Tidak sesuai. Nah, terus menurut kamu kalau tidak sesuai keyakinan kelas apa yang bisa kamu lakukan? Tidak saling menghormati. Iya, betul sekali. Terus menurut kamu, apakah saling menghormati dan saling menghargai itu penting buat kamu? Sangat penting. Baiklah, kalau menurut kamu itu sangat penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan? Berarti keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan harus lebih apa? Tidak betul sekali, harus lebih lagi. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kuliah tindakan kamu sudah dulu. Kalau misalnya ada yang contek, ada teman yang contek, kamu akan sadar dulu, kan? Iya. Oke, kita semangat kita ya. Iya, jadi itu tadi adalah merupakan 2 contoh. Sebenarnya sebentar ada penjelasannya. Itu yang dilakukan oleh Ica tadi memberi temannya. Sebentar itu ada yang namanya restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Ketika ada masalah seperti itu, bagaimana caranya kita memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang video baru-baru ini adalah penerapannya nih, penerapan atau pelaksanaan dari segitiga restitusi. Next, Ibu. Nah ini yang saya maksud. Jadi segitiga restitusi itu adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam sekolah atau kelas. Jadi lanjutannya keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas itu kan pasti kita ingin anak-anak untuk menerapkannya atau mematuhinya atau melaksanakannya. Nah, segitiga restitusi inilah ketika ada masalah maka seperti itulah tadi pelaksanaannya. Jadi ada penyelesaian masalah yang diterapkan dengan nama segitiga restitusi. Next. 3 tahapan restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang kedua, next, ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, next kita kupas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas di sini adalah seorang guru tidak boleh terus menekan dan menghujat murid dengan kesalahan yang telah dilakukan. Ini sebenarnya ini menjadi produk kontra. Bahkan kemarin waktu di Lokakarya yang baru dilaksanakan, ada sampai gurunya SMA itu mengatakan, tidak boleh disetujui kalau anak berbuat yang tidak benar. Tetapi ternyata itu Ibu Seri namanya, Ibu Seri dia salah paham dengan memaknai ini. Nah kemudian
akan tetapi berusaha menstabilkan identitas dengan memberikan atau menyampaikan kalimat yang tidak menjatuhkan murid. Misalnya dengan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, terkadang kalimat-kalimat seperti ini akan lebih menggugah hati dan perasaannya seorang anak untuk tidak melakukan itu lagi, perbuatan itu lagi. Oke, next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah, seorang guru harus mampu meyakinkan murid bahwa perbuatan atau kesalahan yang dilakukan bukan tanpa alasan. Jadi tadi ada di video tadi saya menanyakan kepada anak yang berbuat kesalahan, dalam hal ini Ica. Saya mengatakan bahwa kamu berbuat seperti itu, memarah-marahi Pipi kan pasti ada alasannya, sehingga dia mengungkapkan apa alasannya dia berbuat kesalahan. Kemudian merugikan orang lain sehingga membuatnya berpikir untuk memperbaikinya dengan memberikan pertanyaan, misalnya, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka pasti yakin dan percaya anak-anak akan lebih mau untuk bercerita bahwa saya melakukan perbuatan itu karena begini dan seterusnya. Oke, next. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap inilah seorang guru menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama sebelumnya. Itu tadi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan bahwa ketika keyakinan kelas, anak-anak tahu, guru juga tahu dan disepakati setelahnya. Bahkan kalau alur yang sebenarnya untuk pembuatan keyakinan kelas ada penandatanganan. Jadi setelah disepakati, anak-anak kita minta untuk bertanda tangan. Ada memang satu buku yang kita siapkan untuk bukti kita bahwasanya sudah minta kita tanda tangan di kesepakatan tadi, ya Ica ya. Sudah. Oke, lanjut. Kemudian restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang menjadikan murid mencari solusi untuk masalah mereka serta membantu berpikir tentang seperti apa yang menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang ada di sekitarnya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, mari bersama kita membangun budaya positif di lingkungan SD Negeri 21 Tangga-Tangga. Demikianlah diseminasi atau penyebaran pemahaman yang saya paparkan tentang budaya positif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menginspirasi kita semua. Ya, demikianlah pemaparan dari rekan kita tentang diseminasi penyebaran pemahaman atau pembahasan tentang budaya positif dan mengharapkan bahwa di sekolah kita itu ada budaya positif yang terjadi. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Norma, perilaku, nilai, kebiasaan positif yang intinya ingin menumbuhkan karakter positif yang akan diharapkan. Nah, barangkali adakah yang mau bertanya? Barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang budaya positif yang dipaparkan oleh rekan kita. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apakah itu tentang disiplin, apakah itu motivasi, ataukah apa peran kontrol guru tentang budaya positif, ataukah tentang kebutuhan dasar manusia hubungannya dengan budaya positif di sekolah kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah, dan bagaimana cara seorang guru penggerak menularkan kebiasaan baik kepada kita guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekian. Bagaimana cara menciptakan bagaimana caranya sebagai calon guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru-guru
Iya, terima kasih banyak untuk Ibu Bulan. Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Yang pertama, bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah, khususnya di SD 21 Tengah-Tengah. Cara menciptakannya itu kalau khusus untuk di sekolah kita, sebaiknya kita mulai dulu dari diri kita. Mulai dari diri. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak yang sementara saya jalani, ada memang di setiap modul, mulai dari modul 1, karena alhamdulillah kita sudah masuk di modul 2, kita sudah lewati modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, itu ada memang mulai dari diri. Jadi segala sesuatu, apapun itu, yang baik-baik, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita memberikan contoh, tentunya contoh yang baik, kalau itu perbuatan yang baik. Kemudian di dalam kelas, kalau di dalam kelas kita bisa menciptakan budaya positif dengan pertama itu buat keyakinan kelas dulu. Kalau keyakinan kelas kita buat, insya Allah akan tercipta itu budaya positif ini di skala kelas. Nah, ketika kita berbicara secara luas itu di sekolah, maka ini harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Siapa-siapa, semua warga sekolah yang ada di sekolah tersebut harus melakukan kolaborasi. Itu adalah salah satu contoh atau cara untuk bagaimana kita menciptakan budaya positif. Yang pertama kolaborasi, kerjasama, komunikasi, membangun komunikasi yang baik antara guru yang ada, pokoknya stakeholder yang ada, warga yang ada di sekolah itu harus kerjasama. Itu adalah cara yang paling jitu untuk menciptakan budaya positif, karena tidak mungkin kita juga bergerak sendiri. Tidak bisa kita bergerak, apalagi jangankan untuk melakukan sesuatu yang skalanya besar, sekolah. Di kelas saja, contoh kecil, ketika kita tidak ada kerjasama dengan anak kita, murid-murid kita, tidak ada kolaborasi, kita tidak membangun komunikasi yang baik dengan mereka, yakin dan percaya tidak akan ada yang bisa tercipta. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana caranya seorang calon guru penggerak bisa mengimbaskan budaya positif itu? Nah, kalau kita ini sudah masuk internal ya. Kalau cara untuk mengimbaskan, tentunya yang pertama saya sebagai calon guru penggerak, apapun yang saya lakukan itu harus menjadi contoh atau teladan. Itu dulu cara pengimbasannya. Artinya perbuatan saya, kelakuan saya tidak boleh mencerminkan perilaku yang tidak bagus di mata teman-teman. Karena jujur, ketika kita sudah menjadi guru penggerak nanti, maka semua mata akan tersorot. Dan bukan hanya lagi dari depan, belakang, samping kiri kanan, tetapi dari segala arah. Mungkin dari atas juga. Dari atas itu mungkin dalam ini Allah juga akan menuntut kita, mana ilmu yang kau dapatkan selama ini, mana ilmu yang kau dapatkan pada saat pendidikan sebagai guru penggerak. Tapi Bapak Ibu, saya ini sampai bulan 10, karena banyak sekali libur, jadi sampai bulan 10 pendidikannya dilaksanakan. Jadi barangkali untuk sementara itu jawaban yang bisa saya berikan Ibu Bulan, bahwa untuk menciptakan budaya positif dimulai dari diri kita, bangun komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Kalau kita mau menciptakan budaya positif. Ada barangkali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah saya paparkan? Ya, saya kembalikan ke moderator dulu. Bagaimana dengan pertanyaan? Apa dirasa sudah cukup dari penjelasan tentang kita? Kalau masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain, silakan. Mungkin karena pada saat ini adalah kita berbagi tentang budaya positif. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang budaya positif yang dibagikan oleh teman kita, yang dibahaskan oleh teman kita sebagai CGP, silakan bertanya. Ibu Rasna, ada yang ditanyakan? Pas. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada rekan kita yang telah memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana budaya positif yang seharusnya, yang sebaiknya. Jadi kita hari ini telah mendapatkan informasi, pemahaman tentang budaya positif yang mulai dari disiplin, motivasi, bagaimana kita sebagai guru, sebagai pengontrol di kelas, terus bagaimana
bagaimana budaya positif itu kita berikan kepada siswa. Jadi kita lakukan di sekolah kita dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar sebagai setiap dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah ketika sebuah masalah terjadi dengan mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi kita tidak langsung memponis siswa, kamu salah, tidak seperti itu. Tapi kita lebih ke mengingatkan siswa, menstabilkan identitas siswa. Ya, tidak menekan siswa atas apa yang telah Anda lakukan. Terus kita memvalidasi tindakan siswa, kenapa dia melakukan seperti itu. Dan selanjutnya itu kita menanyakan kembali keyakinan apa yang telah kita buat bersama. Dan apa yang telah dilanggar oleh siswa ketika dia berbuat salah. Keyakinan apa yang dilanggar oleh siswa ketika dia berbuat salah. Jadi itu yang saya bisa simpulkan dari pemaparan kita tentang pengimbasan budaya positif atau disiplin positif yang perlu ditanamkan di sekolah kita. Dan rekan kita mengajak mudah-mudahan dengan pemahaman kita tentang budaya positif, insya Allah ke depannya kita melaksanakannya, kita bisa menerapkannya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lima Intan yang telah berbagi penyebaran pemahaman dan pembahasan tentang budaya positif. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup kegiatan kita dengan ucapan alhamdulillah. Tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Ica harus bertengkar sama Feby. Iya Bu. Kenapa bertengkar? Feby saya jengkel Bu, Feby mengambil buku saya secara diam-diam, lalu dia mencintainya Bu. Ya wajar saja kamu jengkel. Seandainya ibu berada di posisi Ica, pasti juga ibu akan berbuat seperti itu. Nah, terus apa yang kamu lakukan kepada Feby? Saya marah-marah Bu. Iya. Tanpa sadar saya mengganting tasnya ke lantai. Oh begitu ceritanya. Tapi kan kamu berbuat seperti itu kepada Feby, pasti kan ada alasannya. Apa alasannya? Nak? Iya Bu. Masa iya Bu, saya sudah capek-capek bekerja, lalu dia langsung saja mencintai ya Bu. Oh gitu. Nah, wajarlah kamu jengkel nak ya. Nah terus pasti kamu tidak rela, tidak ikhlas pekerjaan kamu dicontek terus sama si Feby. Tapi saya sangat menghargai apa yang menjadi tindakan kamu, sikap kamu yang tadi sama Feby. Artinya kamu tidak berbuat yang terlalu jauh seperti memukulnya. Ya? Nah, terus sekarang coba kamu pikirkan Ica, apakah tindakan yang kamu lakukan tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Nah terus menurut kamu kalau tidak sesuai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak saling menghormati atau menghargai sesama teman. Tidak saling menghormati. Menghargai sesama teman. Iya betul sekali. Terus menurut kamu apakah saling menghormati dan saling menghargai itu penting buat kamu? Sangat penting. Sangat penting. Nah baiklah, kalau menurut kamu itu sangat penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah-marah? Tidak akan marah-marah lagi ketika ada yang mencontek itu saya Bu. Nah, berarti keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih apa? Harus lebih sabar. Iya betul sekali, harus lebih sabar lagi. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak akan marah-marah lagi ketika ada yang mencontek itu saya. Saya akan melaporkannya ke guru atau wali kelas yang mengajar. Seperti itu. Jadi ya betul ya, tindakan kamu sudah betul. Kalau misalnya ada yang contek, ada teman yang contek, laporkan saja ke guru nak ya. Iya. Oke, tetap semangat Ica ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar tak ini hari semua? Baik. Oke baik. Nah
hari ini ada yang ingin Ibu jelaskan kepada kalian tentang apa yang dikatakan keyakinan kelas. Nah, Ibu mau bertanya dulu, adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar kata atau kalimat keyakinan kelas? Tidak. Tidak? Artinya belum pernah? Belum pernah, oke. Nah, sebentar kelas kita, kelas 5A akan membuat apa yang namanya keyakinan kelas. Nah, pasti bingung kita semua, apa itu keyakinan kelas toh? Nah, coba perhatikan. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini. Yang kita yakini itu adalah sesuatu yang baik dan akan kita laksanakan atau akan kita lakukan. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, kalau ibu bertanya, kalau peraturan, pernah dengar kata peraturan? Pasti pernah ya, karena di kelas kita juga ada yang namanya peraturan. Di sekolah kita ya, di sekolah kita ada pasti peraturan. Nah, bedanya kalau peraturan, tunggu dulu, ibu mau tanya dulu. Kalau peraturan biasanya isinya kalimatnya itu kayak bagaimana? Betul, larangan ya? Betul sekali, larangan. Itu peraturan. Ada yang bisa kasih contoh satu? Tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Ada lagi? Ya. Tidak bisa main HP di dalam kelas. Tidak bisa atau tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Ada lagi? Ketika guru berbicara kita tidak boleh bicara. Dilarang ribut atau dilarang berbicara, Dik. Nah, itu semua adalah peraturan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau peraturan isinya adalah kata-kata negatif, tidak boleh, dilarang. Itu kan kata negatif ya, dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas tidak ada nih kata-kata seperti itu. Tidak ada nih kata-kata bilang dilarang, tidak boleh, tidak bisa, sudah tidak ada. Nah, itulah bedanya. Makanya saya katakan, jadi pahami baik-baik ya. Pahami baik-baik. Itulah perbedaan antara peraturan dengan apa tadi? Keyakinan kelas. Nah, ada juga namanya keyakinan sekolah, tapi kalau keyakinan sekolah berarti satu sekolah kan? Mulai siapapun yang ada di dalam sekolah ini itu berlaku kepada mereka. Tetapi ini yang akan kita buat adalah keyakinan kelas 5A. Betul. Keyakinan kelas 5A berarti hanya berlaku terhadap orang yang ada di dalam kelas 5A, dalam hal ini kalian. Nah, sudah dipahami nih apa itu keyakinan kelas? Tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, lanjut. Sebentar, ibu akan bagikan ya. Ibu akan bagikan kertas seperti ini. Jadi satu orang ibu akan kasih satu, ya. Satu orang ibu akan kasih satu supaya bisa nulis di sini apa saja yang menurut kalian bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tetapi ingat, tidak boleh ada kata-kata dilarang, tidak bisa. Nah, kalau misalnya apa? Jadi kira-kira apa Bu contohnya? Oke, saya kasih satu contoh ya. Saya kasih satu contoh. Misalnya, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya, ya toh? Nah, kalau dia peraturan, pastikan dibilang dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kalau kita jadikan dia sebagai keyakinan kelas, maka kalimatnya akan berubah. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah masuk. Oke, paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, sebentar akan saya bagikan. Nah, saya bagikan satu-satu ya. Jadi silakan ditulis apa yang menurut kalian bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Silakan tulis apa saja menurut kalian. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas di kelas 5A. Bebas ya? Bebas, mau apa aja.
Tadi Ibu sudah kasih contoh satu. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh. Boleh kalian bikin apa aja. Nanti sebentar Ibu seleksi. Kalau memang ada yang sama, berarti kita jadikan satu. Ya, silakan ditulis Nak ya. Silakan ditulis di situ apa saja. Jadi satu orang harus ada satu tadi. Satu orang harus ada satu. Tadi Ibu sudah kasih contoh. Contohnya itu tadi, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu keyakinan kelas. Kita yakini kalau kita tidak membuang sampah sembarangan maka pasti akan bersih. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, ditulis Nak, ditulis. Laki-laki juga tulis. Pokoknya apa saja, tapi ingat, tidak boleh ada kata dilarang, tidak bisa, tidak boleh, gitu. Kalau sudah selesai, silakan ditempel ke depan. Oke, siapa? Yang sudah selesai boleh? Boleh ditempatkan, diatur ya, diatur. Coba di sini. Tambah di sini. Ya. Bukan dari latihan tulis. Yang lainnya sama ini ya. Biar nih, yang lain lagi nanti ditempel lagi. Pakai isolasi. Disampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk siswa kelas supaya siswa yang sudah mengikuti semester hari ini supaya segera dipulangkan. Nah, Bapak dan Ibu guru berkumpul di kantor. Sekali lagi, siswa yang sudah semester hari ini sudah bisa kita pulangkan, dan Bapak dan Ibu guru supaya segera berkumpul di kantor. Terima kasih. Ya, satu-satu. Kalau sudah duduk. Yang sudah nempel duduk. Yang sudah nempel dulu ya. Yang sudah nempel duduk. Oke, yang sudah nempel duduk. Coba perhatikan semua. Ini adalah keyakinan kelas yang menurut kalian. Ini akan Ibu seleksi, ya. Maksudnya diseleksi kan tidak mungkin semua ini benar ya. Pasti ada mungkin di dalamnya yang masih menggunakan kata dilarang, tidak boleh, tidak bisa, tidak boleh ada kata seperti itu. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak bisa, tidak boleh. Itu tidak boleh ada di kalimat keyakinan kelas. Nah, sebentar ini akan Ibu seleksi. Nah, saya akan seleksi dulu ya. Ada berapa yang sama, saya akan cabut.
Nah, coba perhatikan. Di atas tinggal tersisa berapa? 7. Berarti hanya ada 7 keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas 5A. Itu yang akan kita terapkan ya. Nah, setelah ibu seleksi ini yang menjadi Ini yang menjadi yang sudah semester. ini yang menjadi keyakinannya kelas 5A. Maka sekarang saatnya kalian menandatangani keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Kan ini kita sudah sepakati ya. Nah, sekarang silakan ke depan. Mulai dari Akila. Iya, Hana dulu. Tanda tangan di sini, Hana. Tulis nama Atta. Di sini. Ya, tulis di sini nomor 1 dulu. Ya, tanda tangan. Ya, tulis saja nama Atta di situ. Artinya kalian menyepakati ya, tanda tangan di situ. Oke, lanjut cepat. Cepat semua ke sini. Ini maksudnya ini. Kalbi dulu. Siap-siap lagi Nadia. Iya. Lanjut. Cepat. Ya, siap-siap. Aulia. Berarti kalian juga menandatangani kesepakatan ini ya. Jadi kalau misalnya di belakang hari nanti ada yang melanggar, berarti ada apa. Karena bertanda tangan di situ. Artinya kalian juga ikut menyepakati. Oke, lanjut Rehan. Siap-siap Budi. Siap-siap Rizal. Ya, lanjut. Ya, tulis di sini. Oke, siap-siap Rizal. Ya, lanjut. Siap-siap Hari, Fatir, Safar. Oke. Lanjut. Oke. Hari lagi. Nah, siap-siap Fatir. Fatir sudah? Belum? Oh, berarti Fatir, Safar ya. Oke, Fatir. Maju nak Fatir. Nah, Safar lagi siap-siap. Ya. Oke, Safar. Oke, Safar lagi. Nah, siap-siap Arika sama Amel. Berdiri. Iya. Ya, tulis di sini Arika. Tulis di sini nomor 11. Iya, ya di sampingnya Kina tulis. Ya, tanda tangan Ki di. Oke, Amel. Setelah Arika, Amel. Iya. Lanjut Amel. Di bawahnya ini Amel nomor 12. Oke, siap-siap. Mala dengan Najia. Oke, lanjut. Mala buruan. Maju Najia. Iya. Oke, sekarang Najia nomor 14. Siap-siap kasih dengan Afika. Oke. Kasih sama Vika, siap-siap, tulis nomor selanjutnya. Oke. Ya, setelah kasih Afika. Oke. Wirda dengan Akila. Ya, Akila siap-siap, Feby. Siap-siap,
Ikut di belakangnya. Musdalifah dengan Ragna. Ya, udah. 19. Oke. Ya, lanjut. Musdalifah. Ya, terakhir Ragna. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir Alfan dari kelas 5A. Saya Nurlia dari kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Akira Salsabila Putri dari kelas 5A. Saya Nadia Sari dari kelas 5A. Merasa sangat senang. Sangat seru. Penting. Sangat penting. Membuat saya disiplin. Karena dengan keyakinan kelas bisa membuat saya lebih jujur. Keyakinan kelas saya menghargai kebersihan. Karena membuat saya lebih menghormati guru dan teman.